Perkenalkan, nama saya Abadi Dela Rosa. Saya mahasiswa FISIP Untan angkatan 2019 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk ujian akhir semester mata kuliah Antropologi dan Ekologi Pemerintahan, di mana materi yang akan saya presentasikan yaitu adalah memahami pembangunan berkelanjutan. Baik, saya akan memulai dari poin yang pertama. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan suatu negara selalu dihubungkan dengan peningkatan ekonomi, namun pada kenyataannya, pembangunan lebih dari sekedar meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Pembangunan yang baik seharusnya lebih mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan, pembangunan, dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan dimulai dengan Malthus tahun 1798 yang khawatir akan tidak seimbangnya ketersediaan lahan dan pertumbuhan di Inggris. Dan kita masuk poin yang kedua, yaitu adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Konsep dari pembangunan berkelanjutan ini dibahas pada konferensi tingkat tinggi KTT Bumi pada tahun 1992, memiliki dua gagasan penting, yaitu sebagai berikut. Gagasan yang pertama itu gagasan kebutuhan, mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kaum miskin. Dan ada pula gagasan yang kedua, gagasan keterbatasan. Sumber daya alam memiliki masing-masing sehingga pengelolaannya perlu diperhatikan agar dapat digunakan untuk masa kini hingga masa yang akan datang. Yang selanjutnya berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 1990 yang menjelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan itu berorientasi pada ekonomi. Adapun konsepnya adalah sebagai berikut. Tidak adanya pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam, tidak adanya dampak pada lingkungan, kerusakan lingkungan. Kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam yang diperbaharui. Konsep pembangunan berkelanjutan juga disampaikan oleh Sudmiharja tahun 2004 yang meliputi pemerataan pengamanan, kelestarian, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan kualitas hidup manusia masa kini hingga masa yang akan datang. Dan poin yang selanjutnya yaitu adalah prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip utama, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman ada 4 prinsip. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial, tidak adanya ketimpangan akan sumber daya alam bagi masa kini hingga masa yang akan datang. Misal, pemerataan distribusi lahan dan kesejahteraan gender, menghargai keanekaragaman, menjaga keanekaragaman hayati dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya. Pendekatan integratif, pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Dan yang terakhir, perspektif pada jangka panjang, melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat digunakan secara jangka panjang. Dan yang selanjutnya yaitu 17 pembangunan berkelanjutan. Saya tidak akan menyebutkan semua teman-teman, tapi yang pertama itu pembangunan berkelanjutan itu memiliki 3 jenis tujuan utama, yaitu berkelanjutan ekologis, dalam artian tujuan utamanya itu berkelanjutan ekologis, jaminan eksistensi sumber daya alam. Dan yang kedua itu berkelanjutan efisiensi ekonomi, yaitu berkelanjutan secara sosial keanekaragaman budaya. Dan yang tujuan dan targetnya tadi akan saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama itu tujuannya tanpa kemiskinan, target peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin, kemudahan akses pelayanan dan perlindungan penduduk dari bencana. Yang kedua, tanpa kelaparan, jaminan akan konsumsi pangan aman dan bernutrisi.
Dan yang selanjutnya teman-teman, yang terakhir ada 2 lagi, kehidupan sehat dan sejahtera berkurangnya kematian ibu dan bayi mengakhiri penyakit menular, kemudian akses layanan kesehatan berkurang polusi. Baik, sekian dari materi yang dapat saya presentasikan hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas, kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin presentasinya kurang memuaskan. Tapi sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih.